ternyata UMK, orang-orang yang ada di UMK ini lowly educated. Jadi banyak yang tidak terpelajar. Kalau data-data yang kita tampilkan di awal tadi kan ternyata kebanyakan orang-orang yang terjun yang mengelola perusahaan mikro atau kecil itu mereka edukasinya tidak tinggi atau sekolahnya tidak tinggi lah gitu. Bisa jadi lulusan SD, SMP, SMA atau bahkan tidak lulus SD seperti itu. Jarang sekali S1 yang masuk ke UMK ini, tapi kebanyakan memang lowly educated. Kemudian dari aspek capital, mereka juga low capital and no separation between business fund and household fund. Jadi yang pertama nggak punya modalnya kecil. Yang kedua adalah mereka kebanyakan tidak membedakan antara uang bisnis dengan uang pribadi, uang rumah tangga seperti itu. Jadi dicampur teman-teman. Harusnya kan tidak seperti itu. Tapi kalau UMK kebanyakan ya nggak dibedain lah seperti itu. Kemudian dari aspek condition, dari kondisinya very sensitive to change in the economic and business environment. Sangat-sangat rentan sekali terhadap perubahan ekonomi, kemudian perubahan lingkungan bisnis dan seterusnya. Sangat-sangat rentan mereka. Apalagi sekarang kita dapat cobaan virus corona, tentunya mereka sangat-sangat rentan dengan kondisi ini seperti itu. Apalagi kalau misalkan nanti lockdown, nah itu kita bahas di pertemuan yang lain lah seperti itu. Yang kelima adalah collateral, jaminan. Ternyata difficulty in providing collateral. Teman-teman yang ada di UMK itu susah kalau dimintain kolateral. Sementara kalau bank itu kalau nggak kita ngasih kolateral, jaminan, kita nggak akan dapat pinjaman atau modal usaha. Nah, itu adalah 5 aspek yang membuat UMK, usaha mikro kecil, tidak bisa mengakses permodalan di lembaga keuangan makro finance. Sehingga karena mereka tidak bisa mengakses makro finance, maka muncullah ide untuk membuat suatu lembaga yang bisa diakses oleh mereka, yaitu apa? Microfinance. Dan konteksnya kalau kita sekarang belajar Islam di ekonomi syariah ada yang namanya Islamic Microfinance. So Islamic Microfinance is present because the real needs of the community that are unbankable. Nah, itu alasannya kenapa ada Islamic Microfinance. Tentunya lembaga keuangan mikro yang menyediakan produk dan jasa keuangan bagi orang-orang yang tidak bisa mengakses keuangan formal atau makrofinance dengan alasan 5 hal tadi yang kita bahas bersama. Tapi produk dan jasanya itu disediakan, di-providing kepada mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah. Nah, terakhir, dua terakhir ya. Nah, ini. Di sini ada hasil penelitian dari Brown and Waller. Jadi dinamika microfinance di dunia bahkan setidaknya ada 6 aspek, ada 6 dinamika. Yang pertama adalah paradigmanya. Jadi kalau kita melihat lembaga keuangan di dunia bahkan ada paradigma. Yang pertama paradigmanya adalah paradigma institusional. Yang kedua adalah paradigma welfare. Paradigma institusional itu dimiliki oleh orang-orang institusionis. Nah, gitu kan. Yang orientasinya adalah komersil. Sementara welfare itu dimiliki oleh welfareist yang orientasinya adalah social oriented. Lalu yang kedua adalah manajemen. Dinamika terkait dengan pengelolaan. Jadi kalau lembaga keuangan mikro yang mengikuti mazhab komersialis atau commercialization lah gitu kan, atau institutionis, maka mereka orientasinya tadi commercialization. Jadi komersialisasi lembaga keuangan. Sementara kalau welfareist, maka manajemennya, pengelolaan lembaga keuangannya diarahkan no commercialization, artinya tidak untuk komersial seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah product and servicesnya. Nah, untuk institusionis atau lembaga keuangan yang dikelola oleh orang-orang institusional, commercialization, maka tentu commercial oriented with individual lending. Artinya produk dan jasanya diberikan
apa namanya, secara individual, artinya masing-masing individu bisa mengajukan modal misalkan seperti itu. Berbeda dengan, yang welfareist yang mengatur atau me-manage lembaga keuangannya orientasinya adalah, social oriented, maka, biasanya, lembaga yang seperti ini tidak bisa, mereka masing-masing individu. Masing-masing individu atau per individu mengajukan pembiayaan atau modal nggak bisa, tapi harus group lending, harus berbasis grup. Nah, nanti pertemuan setelah UTS kita akan bahas bagaimana apa namanya modelnya. Kemudian ada terkait dengan aspek client targetingnya, dinamikanya ternyata ada LKM atau lembaga keuangan mikro yang berbasis gender. Artinya apa? Nasabahnya hanya perempuan saja misalkan atau hanya laki-laki saja. Ada yang berbasis ada yang apa namanya seperti itu. Kemudian ada juga yang apa namanya based on satisfaction of society. Stratification maaf. Stratifikasi sosial. Ada LKM itu yang hanya melayani nasabah-nasabah apa namanya paling miskin misalkan seperti itu atau berdasarkan stratifikasi sosial misalkan miskin bukan paling miskin tapi di atasnya lagi. Ada juga LKM yang menyediakan jasa untuk misalkan berbasis education. Nasabahnya hanya boleh yang misalkan lulusan SMA atau hanya lulusan SD, SMP dan seterusnya. Jadi paradigmanya seperti itu atau dinamika maaf ya, dinamika yang terjadi di luar sana seperti itu. Kemudian terkait dengan policy, memang policy itu saat ini masih dibutuhkan policy yang mendukung yang mensupport keberlangsungan usaha kecil dan mikro. Nah, jadi policy atau kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan microfinance yang mendukung, mensupport micro small enterprise itu tadi. Dan yang terakhir adalah impact-nya. Nah ini, jadi karena ada dua paradigma tadi, maka ada dua impact juga. Nah untuk institusionalis, orang-orang yang mengikuti mazhab institusionalis, maka mereka akan lebih mengejar financial impact. Sementara orang yang welfareist, yang mengelola lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan mikro lah seperti itu ya, yang menganut mazhab welfareist, maka mereka akan lebih mementingkan social impact-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat Islamic microfinance ada di mana posisinya. Nah, diharapkan Islamic microfinance itu hadir untuk siapa? The poorest of the poor. Orang yang paling miskin. Dengan cara bagaimana? Social included program. Menyediakan program-program inklusi sosial yang dananya diambil dari mana? Diambil dari social fund seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi fundingnya diambil dari dana sosial misalnya seperti itu. Sementara model yang kedua diharapkan Islamic microfinance itu juga melayani the poor, bukan the poorest of the poor tapi the poor, orang miskin saja. Nah, kalau orang miskin bukan yang super miskin itu ada yang namanya program financial included program atau program komersil lah seperti itu yang dimana pendanaannya atau kapitalnya modalnya itu berasal dari commercial fund atau dana-dana komersil sehingga nanti bisa diambil keuntungan di situ. Sementara kalau yang pertama the poorest of the poor tujuannya adalah mengangkat mereka biar nggak miskin-miskin banget gitu loh. Jadi naik tingkatan. Begitu. Oke, teman-teman mungkin itu dulu yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chatting atau bisa langsung menghubungi saya. Jangan lupa di follow Instagram saya, di like and subscribe YouTube. Jika ada pertanyaan maupun mungkin mau diskusi tadi bisa melalui chatting WA atau bisa melalui chatting di e-learning UPN Veteran Jakarta. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.